Bapak Ibu. Saya mau mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu guru semua, Bapak Ibu Dewan Guru, Teknik, staf TU. Terima kasih atas kehadirannya pada kesempatan hari ini dalam kegiatan kita budaya positif di SMA Negeri 14 Konawe Selatan. Bapak Ibu, kegiatan ini adalah diseminasi atau penyebaran pemahaman terkait dengan budaya positif di satuan pendidikan. Jadi mohon izin Bapak Ibu, ini adalah kegiatan terkait dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 Konawe Selatan, dan saya sangat bersyukur sekali diberi kesempatan untuk melakukan penyebaran pemahaman yang sama yang sudah saya peroleh selama mengikuti pendidikan CGP. Mudah-mudahan ini bisa kita aplikasikan di sekolah kita. Memang tidak semudah membalik telapak tangan Bapak Ibu, tapi dengan pemahaman yang sama, saya berharap budaya positif ini tidak hanya sekedar menjadi teori semata, tetapi sesuatu yang bisa kita wujudkan bersama-sama. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, bisa lanjut Bu. Nah, sebelum kita membahas topik-topik budaya positif, ada baiknya kita ice breaking dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah nonton film Cowboy? Sering ya? Yang ada dalam pikiran Bapak Ibu kalau mendengar kata cowboy, apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu? Tembak-tembakan ya. Ya, cowboy itu biasanya ada di daerah peternakan ya, daerah peternakan, daerah Amerika itu biasanya ya, menjaga cowboy. Nah, sekarang tidak ada salahnya walaupun di operasi ini yang ada adalah sapi, kita coba bermain cowboy ya dulu. Nah, untuk itu Bapak Ibu saya minta kesediaannya untuk maju ke depan, kita buat lingkaran. Silakan Bapak Ibu. Lingkarannya kecil-kecil saja, mungkin menyesuaikan dengan ruangan kita di pojok sebelah kiri ini. Ya, silakan Bapak Ibu. Ya. Ya, kebetulan sekali juga. Ya, kita ulangi kalau gitu, karena tidak disebutkan di awal ya. 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 Oke, bisa kita lanjut? Oke. Ya, baik, konsentrasi Bapak Ibu. Jadi sesungguhnya kita berlatih konsentrasi. 1, 2, 3. Suasana yang terbangun di kelas tentunya akan ada semangat ya, anak-anak akan bersemangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Baik, kita lanjut pada kegiatan inti kita. Nah, Bapak Ibu, untuk mengawali kegiatan
kita pada hari ini tentang budaya positif. Ada 3 pertanyaan pemantik tentang setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Dan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Silakan Bapak Ibu yang ingin sharing pendapat terkait dengan setuju atau tidak setuju. Pak Roland mungkin? Oh, Pak Im dulu ya. Saya setuju semua. Pertanyaan saya, hukuman dapat mendisiplinkan anak itu saya setuju. Alasannya, hukuman itu tidak melulu harus memukul atau bentakan, tapi hukuman dapat hal yang positif seperti menyuruh membersihkan WC atau membuat tugas yang lain yang tugasnya itu membuat dia terangsang untuk lebih belajar gitu. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca dan membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kalau di sekolah kita itu sebenarnya kalau hukumannya membaca dan membersihkan halaman sekolah sudah terbukti kurang efektif. Kenapa? Karena selama ini kan itu terus yang kita lakukan, yaitu membersihkan halaman sekolah, dan kenyataannya masih seperti itu, tidak ada peningkatan disiplin anak-anak. Kalau mau hal positif seperti membaca, ya belum pernah kita lakukan kalau ada anak yang terlambat atau apapun juga itu. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Itu sudah sangat setuju sekali, karena di mana-mana anak yang diberikan penghargaan atau motivasi itu merangsang. Jangankan anak-anak, kita saja yang guru, kalau diberikan penghargaan atau rangsangan, itu akan meningkatkan motivasi kita untuk mengajar. Begitu saya punya. Baik, terima kasih. Beri aplaus Pak Jul. Selanjutnya mungkin masih ada yang ingin menyampaikan pendapat? Pak Roland? Atau Ibu mewakili Ibu? Silakan. Iya. Ibu Tika. Monggo, Bu. Iya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara umum saya setuju ya. Yang pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ya, tapi bukan langkah pertama yang dilakukan. Langkah pertama yang dilakukan untuk mendisiplinkan anak otomatis harus ada kesepakatan, ada peraturan yang misalnya jadi komitmen bersama. Tapi ketika memang aturan atau komitmennya itu ternyata dilanggar, berarti otomatis kan harus ada sanksi memang yang diberikan. Terlepas dari apakah sanksinya itu intinya ada yang perlu dilakukan ketika ada peraturan yang dilanggar. Jadi apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Menurut saya sih sebagai wujud sanksi dari peraturan yang tidak dijalankan. Terus yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Secara umum, iya. Menurut saya, iya. Kalaupun terlepas dari sekolah kita yang ternyata tidak memberikan efek jerah, gitu, diberikan hukuman membersihkan halaman sekolah, ya mungkin itu karena hari-hari mungkin itu ya guys ya, maksudnya paling membersihkan halaman gitu. Jadi tapi kalau apakah dapat meningkatkan disiplin anak? Sebenarnya iya, hanya memang di sini mungkin lebih ke efek jerahnya sudah tak terasa, kurang terasa. Terus memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Iya, saya sangat setuju. Otomatis ketika motivasi dengan beragam-macam bentuknya, wujud hadiah atau mungkin sekedar kayak tadi saya, ayo nanti kalau udah selesai kita main game. Nah, saya kayak begitu, dan ternyata memang itu terbukti bisa membuat anak-anak lebih termotivasi dalam belajar. Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Aplaus untuk kita. Baik, selanjutnya Bu Jet. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih atas
atensinya terhadap pertanyaan pemantik di awal kegiatan kita. Nah, baik, dalam kesempatan kali ini kita akan mengeksplor 6 topik utama. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir kita akan membahas restitusi, yaitu bagaimana membuat segitiga restitusi. Ya, lanjut sudah. Ya, kita akan coba masuk pada topik yang pertama kita tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Baik, Bapak Ibu, kita akan melakukan kegiatan lagi ya. Kegiatan kepalan tangan. Silakan Bapak Ibu perhatikan. Ada A dan B, jadi ada 2 orang, si A dan si B. Ya. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda, si B, akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa melakukan bujukan, bisa mengancam, bisa menghardik, bisa merayu, menyuap, atau melakukan apa saja agar si A bisa membuka kepalan tangannya. Nah, sekarang pertanyaannya siapakah si A dan si B? Silakan Bapak Ibu siapa yang mau menjadi relawan si A dan si B? Pak Usman mungkin menjadi si A. Oke, dan si B siapa yang aku tidak? Wah, baik, silakan. Iya, boleh. Nah, berarti Pak Usman sebagai si A boleh menyobek sebuah kertas kecil dan menuliskan sesuatu yang sangat berharga di kertas tersebut. Boleh tulis Pak, deposito 5 miliar mungkin. Ya, atau Mas Berlian, silakan apa yang paling berharga bagi Pak Usman? Oke, Pak Rusman butuh waktu. Silakan Pak Rusman, mau duduk atau berdiri? Silakan. Mana yang lebih nyaman? Oh ya, baik, silakan. Oke, nah sekarang berarti tugasnya si B adalah bagaimana melakukan upaya agar si B ini bisa membuka kepala tangan si A, dalam hal ini Pak Rusman. Silakan Ibu Ida. Mengepal ya, Pak Rusman berarti mengepal. Silakan. Ibu boleh merayu, boleh membujuk, boleh menyuap, mengancam, apa saja yang bisa Ibu lakukan. Hah? Memaksa. Ya. Wah. Luar biasa ya upayanya si B untuk membuat si A. Masya Allah, luar biasa, kita beri aplaus. Ya, baik. Terima kasih Pak Rusman dan Bu Ida. Keduanya sudah menunjukkan upaya bagaimana. Tetapi nampak bahwa kepala tangan si A tetap tidak terbuka. Ya tidak? Iya, oke baik. Pak Rusman, Bu Ida, silakan kembali ke tempatnya. Sekarang kita mau lihat sebenarnya kegiatan ini mengarahkan kita kemana. Ya, baik. Bapak Ibu, dari kegiatan kepalan tangan tadi kita bisa menyimpulkan bahwa sejatinya kontrol itu ada pada diri kita
Masih, dia tidak bermain. Ya, walaupun Pak Usman dibujuk dengan segala cara, badannya dikir-kir, dia tetap tidak mau membuka kepala tangannya, karena kontrol itu ada di diri Pak Usman. Dia yang mengontrol dirinya kapan harus membuka kepala tangannya. Ya, nah sekarang kita mau dibawa kemana sebenarnya terkait dengan perubahan paradigma tadi? Kita akan sampai pada perubahan paradigma yang disebut teori kontrol atau disebut juga teori pilihan. Ya, jadi selama ini ternyata kita hidup dalam sebuah ilusi, Bapak Ibu. Kita berada pada ilusi bahwa sebagai guru kita bisa mengontrol murid kita. Kemudian kita berada pada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu bisa menguatkan karakter. Kemudian kita berada pada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif itu bermanfaat. Dan kita berada pada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, baik, ini sudah. Nah, sejatinya yang kita lakukan, yang Ibu Ida lakukan tadi adalah, dan Pak Usman lakukan itu disebut sebagai stimulus respon. Ya, jadi sesungguhnya siapa sebenarnya memiliki kontrol? Maka pada perubahan paradigma dari stimulus respon menuju ke teori kontrol atau teori pilihan, kita akan bisa melihat perbedaannya. Silakan Bapak Ibu simak di tabel yang ada di depan. Pada stimulus respon, kita akan mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi di teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian, pada stimulus respon, semua perilaku buruk akan kita lihat sebagai suatu kesalahan. Ya, Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat anak-anak berperilaku buruk, kita langsung salah, itu kesalahan. Sedangkan pada teori kontrol, kita akan merubah paradigma berpikir kita bahwa ternyata semua perilaku itu dilakukan karena ada tujuan. Setiap orang melakukan hal-hal itu karena didasari tujuan. Kemudian untuk stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Orang lain tidak bisa mengontrol kita. Kita yang bisa mengontrol diri kita. Kemudian di stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Saya bisa mengontrol Bapak Ibu. Di teori kontrol, kita tidak bisa. Sekali lagi, kontrol itu ada di individu masing-masing. Nah, pada stimulus respon, kita akan melakukan pemaksaan apabila bujukan yang kita lakukan gagal. Seperti kita lihat tadi yang dilakukan Ibu Ida. Karena meminta dengan halus tidak diberikan, akhirnya pakai jalan main klik ya. Nah, oke. Kemudian di teori kontrol tidak ada pemaksaan, tetapi yang dilakukan adalah kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Ya. Dan pada akhirnya stimulus respon itu model berpikirnya adalah menang atau kalah. Pilihannya ada dua, menang atau kalah. Di teori kontrol, maka paradigma berpikir kita akan menuju kepada menang-menang. Tidak ada yang kalah. Semua menang. Atau biasa dikenal dengan istilah win-win solution ya. Oke, baik. Silakan Bu. Oke. Nah, sekarang kita menuju pada makna disiplin. Setelah mempelajari modul ini, saya baru ngeh ya, ternyata kata disiplin yang selama ini saya dengar itu sumbernya berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina yang artinya belajar.
makna ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Ini filsuf dunia ya, kita tahu mereka. Nah, pada konotasi disiplin diri sesuai Sokrates dan Plato, disiplin itu akan membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, tapi berbeda dengan budaya kita di Indonesia. Faktanya di lapangan, makna kata disiplin berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau bukan untuk mencapai suatu tujuan mulia. Bagaimana Bapak Ibu bisa koneksinya kelihatan tidak? Dari kata asal disiplin yang berarti belajar dengan fakta yang ada di budaya kita, bahwa ternyata selama ini kita menerapkan langkah-langkah disiplin itu untuk mendapatkan kepatuhan dari orang lain, atau yang sifatnya memberi ketidaknyamanan ya bagi orang lain. Ya, karena sesungguhnya tidak nyaman ya kalau kita memaksakan sebuah disiplin. Disiplin harus datang tepat waktu misalnya. Di situ ada ketidaknyamanan ya kan? Mungkin kita ingin bersantai-santai dahulu, ternyata kita dipenjara oleh peraturan bahwa kita harus datang tepat waktu. Oke, silakan udah. Nah, baik Bapak Ibu, untuk memahami disiplin lebih lanjut, maka kita akan merujuk nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Ya, jadi ternyata nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal ini lintas bahasa, suku bangsa, agama dan latar belakang. Setiap budaya pasti punya nilai-nilai kebajikan tersendiri ya. Nah, dari nilai-nilai kebajikan ini, maka Dr. William Glasser pada teori kontrol menyatakan bahwa setiap perilaku atau perbuatan pasti memiliki suatu tujuan. Kita nanti akan lihat kaitannya ini apa dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk bisa mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini yang diungkapkan oleh Diane Gossen pada tahun 1998. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak di Indonesia itu kita rangkum menjadi profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ya, silakan lanjut Bunda. Nah, kita akan masuk pada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, juga restitusi. Nanti kita akan lihat Bapak Ibu kaitan antara poin 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 ya. Mari kita lihat. Teori motivasi perilaku manusia itu didasarkan pada 3 hal Bapak Ibu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya ini akan terbit pikiran. Untuk menghindari hukuman itu, apa yang akan terjadi ya kalau saya tidak melakukannya? Oh, saya akan dijemurin. Saya tidak ikut upacara, saya akan dijemurin. Ya. Kemudian, untuk mendapatkan imbalan dalam orang lain atau institusi. Imbalan itu bisa berarti pujian, ya, bisa juga benda-benda mungkin. Ya. Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri.
Biasanya kalau sudah sampai di fase ketiga ini, seseorang itu punya nilai diri yang sudah high level ya. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, 1 dan 2 ini yang kemudian kita kenal sebagai motivasi eksternal. Motivasi yang datang dari luar. Dan yang ketiga, ini sebagai motivasi internal. Dan inilah yang akan menjadi tujuan dari disiplin positif. Bagaimana kita bisa menciptakan budaya di mana lingkungan itu menerapkan disiplin positif dan dilakukan atas dasar motivasi intrinsik karena dorongan dari dalam diri, bukan dari luar. Yang baik, udah. Nah, saya beri cuplikan pernyataan Bapak Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Indonesia tentang tema merdeka. Apa sebenarnya merdeka itu? Menurut KHD, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini adalah makna merdeka oleh Bapak Ki Hajar Dewantara yang dituangkan dalam bukunya tentang pemikiran, konsepsi, keteladanan dan sikap merdeka tahun 2013 di halaman 469. Ya, mungkin ini bisa jadi renungan kita bersama ya Bapak Ibu. Apa makna kata merdeka sesungguhnya? Baik, Ibu ya. Ya. Nah, apakah bisa dibaca judul besarnya Bapak Ibu? Bisa. Iya. Dihukum oleh penghargaan. Saya juga waktu dapat tema ini langsung ternyata penghargaan bisa juga menghukum ya. Ya, baik. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, sesungguhnya kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ini adalah teori yang dikemukakan oleh Alfikon. Ya, Alfikon mengemukakan bahwa baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Ya, oke. Ini terus terang kalau saya tidak ikut CBP, saya tidak akan pernah tahu tentang teori ini ya, bahwa ternyata kita sering dihukum oleh penghargaan. Bapak Ibu. Ya, baik, silakan. Nah, Alfikon menyatakan ada beberapa dampak pemberian penghargaan. Bisa dampaknya jangka pendek dan jangka panjang. Kalau kita memberikan penghargaan, biasanya berdasarkan pengamatan itu anak-anak akan memberikan respon itu atas penghargaan yang kita berikan. Tapi lama-lama itu akan menjadi tidak menarik lagi ya. Tidak menarik lagi. Ya, akhirnya dari yang tadinya mereka termotivasi, lama-lama kendur. Itu karena mereka melakukannya hanya karena ingin mendapat penghargaan. Ya. Kemudian penghargaan juga tidak efektif. Ini ada penelitian yang dilakukan oleh Alfikon bahwa dari penelitian itu beliau menyimpulkan bahwa memang ternyata penghargaan tidak efektif ya. Kemudian penghargaan bisa merusak hubungan. Pernah tidak Bapak Ibu alami? Misalnya Bapak Ibu memberikan penghargaan kepada anak didik, di sudut-sudut kelas ada anak yang bergumam dalam hatinya, ih dia terus mendapat, saya tidak punya kesempatan untuk dapat yang sama ya. Akhirnya akan merusak hubungan, timbul rasa cemburu ya, betul ya. Bapak Ibu, budaya positif yang saya berikan di kesempatan kali ini bisa kita terapkan tidak hanya di lingkungan sekolah ya, di lingkungan rumah. Kita
orang tua bisa menerapkan di rumah. Ya, jadi kita bisa nanti coba praktekkan di rumah dulu. Kemudian penghargaan bisa mengurangi ketepatan. Ini juga ada penelitian yang dilakukan. Kemudian menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan pada akhirnya penghargaan akan mendukung serta mengurangi motivasi intrinsik. Bapak Ibu mungkin ingat yang punya anak-anak usia kecil ya, sebelum masuk fase SD. Di saat mereka baru mengenal huruf, kemudian mereka mulai belajar merangkai kata demi kata, sampai akhirnya bisa membaca sebuah kalimat. Apa yang Bapak Ibu ingat dari respon anak kita pada saat pertama kali bisa membaca? Kita lihat sinar matanya itu gembira ya. Nah, sejatinya itulah penghargaan itu sendiri. Tanpa perlu kita berikan, dia sudah menghargai dirimu dari proses belajar yang dia lakukan. Ya, baik, lanjut sudah. Nah, untuk itu ada alternatif. Kita bisa melakukan istilahnya bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan, kita perlu mengingat beberapa hal. Pengakuan itu bisa kita sampaikan secara khusus, bisa secara pribadi, bisa kita berikan kepada semua murid secara bergantian, dilakukan secara konsisten, dan pada apresiasi ini kita fokus pada proses, bukan hasil, ya, tetapi proses yang dilakukan. Ya, silakan Bu. Nah, ini contoh bagaimana kita memberi pengakuan atau apresiasi kebajikan. Misalnya dibuka dengan kalimat, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali. Dalam situasi apa? Pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nilai kebajikan yang nampak di situ adalah rasa empati, kepedulian terhadap siswa yang baru masuknya. Kemudian Bapak Ibu guru bisa membuka dengan kalimat, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-teman di tugas kelompok. Dan kalimat berikutnya, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Ya, jadi selalu ini semoga menjadi budaya positif kita juga untuk tidak lupa mengucapkan kata minta tolong dan terima kasih. Ya, baik. Nah, sekarang baik Bapak Ibu. Di depan ini ada dua kolom. Kolom pertama tindakan guru. Kolom kedua hukuman atau konsekuensi. Silakan Bapak Ibu membaca kemudian menetapkan apakah tindakan guru itu tergolong hukuman atau konsekuensi. Mungkin bisa saya mulai dari kalimat yang pertama ya. Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah ini tergolong hukuman atau konsekuensi? Sepakat, hukuman ya? Ya, baik, hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Pak Ju? Hukuman, oke, hukuman. Ya, kita lanjut. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman, ya, baik. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, baik. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ya, ada yang memilih hukuman? Iya, hukuman. Yang lain memilih? Oh, ya, kenapa? Boleh berbeda ya?
Ya, silakan kita lanjut lagi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman? Ya, yakin? Konsekuensi. Ya, sudah ada yang memilih konsekuensi. Oke, baik, kita lihat slide untuk melihat apakah jawabannya sudah benar. Iya, silakan. Silakan Bapak Ibu. Iya, bagaimana Bapak Ibu? Sudah ada gambaran perbedaan hukuman dan konsekuensi? Ya, bisa kita lihat? Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, berarti dia sedang melakukan konsekuensi. Bertanggung jawab. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, juga dia melakukan sebuah konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kalau di situ tidak ada kalimat untuk pelajaran PJOK, berarti jatuhnya adalah hukuman. Tapi karena dia terlambat di mata pelajaran PJOK, yang mungkin tadinya temannya sudah berlari 1 kali putaran, dia ditambah menjadi 2 kali. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah sedikit ada gambaran ya, kita menuju kemana ini sebenarnya. Oke, baik, silakan. Karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kalau di situ tidak ada kalimat untuk pelajaran PJOK, berarti jatuhnya adalah hukuman. Tapi karena dia terlambat di mata pelajaran PJOK, yang mungkin tadinya temannya sudah berlari 1 kali putaran, dia ditambah menjadi 2 kali. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah sedikit ada gambaran ya, kita menuju kemana ini sebenarnya. Oke, baik, silakan. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Pokoknya saya tidak mau tahu anak itu harus dihukum. Saya tidak akan masuk mengajar di kelas kalau anak itu belum dihukum. Pernah tidak Bapak Ibu mengalami yang seperti ini? Senyum-senyum ya. Ya, seperti itulah fakta yang memang di lapangan ya. Saya juga sudah mengajar hampir 20 tahun dan saya pernah menariklah baju leher salah seorang siswa laki-laki dan saya dorong dia ke tembok karena perilakunya yang menurut saya waktu itu sangat kurang ajar ya. Syukur saja waktu itu video saya tidak sampai ke mukanya. Kalau sampai ke mukanya saya dilapor polisi. Ya, oke. Kemudian konsekuensi sesuatu memang harus terjadi. Ya. Kemudian hukuman itu membuat anak sakit secara fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman, tetapi dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian hukuman pada akhirnya akan membuat anak membenci kedisiplinan. Ya, pada konsekuensi anak akan lebih menghargai disiplin. Hukuman itu pada akhirnya bersifat paksaan. Sedangkan konsekuensi itu adalah sebuah stimulus atas atau tanggapan atas sesuatu yang terjadi ya. Pada hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman itu konsep diri itu menjadi buruk. Saya dihukum karena saya melanggar peraturan ya. Jadi konsep dirinya buruk. Saya anak yang malas, buktinya saya dihukum. Ya. Kemudian konsep diri yang baik untuk konsekuensi. Pada hukuman, anak akan belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Ya, biasanya anak akan menghindari ketidaknyamanan. Jadi dia lebih baik berbohong. Kemudian pada konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dan pada hukuman biasanya muncul rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, juga merasa tidak dihargai. Dan pada konsekuensi anak memang akan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman atau diasingkan untuk sementara. Ya, ini disadur dari
buku Restitusi oleh Diane Bossan, The Five Position of Control. Oke, baik lagi sudah. Belum tidak sudah. Nah, kita akan sampai pada kata restitusi. Bapak Ibu pernah mendengar? Atau baru pada kesempatan kali ini? Ya, sama. Saya juga kalau tidak ikut CGP tidak tahu apa itu restitusi. Luar biasa ya. Dan Bapak Ibu ada yang menyusul saya. Oke, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, dalam hal ini tujuan mulianya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya. Bisa dilihat Bapak Ibu? Masih bisa dibaca? Agak kabur ya. Nanti saya kirimkan PowerPoint-nya ya untuk bekal Bapak Ibu. Nah, baik, kita melihat di sini ada beberapa kolom. Kolom besar adalah tentang identitas gagal, identitas sukses, kemudian hukuman, disiplin, konsekuensi, dan restitusi. Kemudian di bawah ada lagi negatif, netral, dan positif. Jadi dari tabel ini bisa saya simpulkan, hukuman itu masih masuk pada identitas gagal yang bernilai negatif. Sedangkan disiplin dalam bentuk konsekuensi dan restitusi itu adalah identitas sukses yang tergolong untuk konsekuensi itu masih dalam fase netral dan restitusi bernilai positif. Ya. Jadi kita akan pilih mungkin salah satu saja ya. Pada hukuman sebagai identitas gagal, biasanya murid atau anak akan tersakiti. Pada konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Pada restitusi, murid atau anak akan mendapatkan penguatan. Ya. Kemudian terkait dengan perilakunya, untuk hukuman perilakunya biasanya pasif, agresif, tapi kecenderungannya meningkat. Anak-anak kan cenderung seperti yang tadi kita sampaikan di awal, Pak Jun sampaikan di awal, bahwa efek jerahnya kurang ya. Anak-anak makin lama, ya sama saja. Jadi kayak kita melakukan pekerjaan yang sama berulang kali, tapi hasilnya nol, ya. Oke. Kemudian pada konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Di restitusi, masalahnya terpecahkan. Oke, ini cuma gambaran saja ya Bapak Ibu. Nanti saya akan kirimkan PowerPoint-nya, silakan Bapak Ibu baca lebih detail lagi. Nah, ciri-ciri restitusi. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan, memetik hikmah dari sebuah kesalahan yang dilakukan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, bersifat tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Fokus pada solusi, dan pada akhirnya restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya, silakan ya. Nah, setelah restitusi kita akan masuk pada keyakinan kelas. Ya, lanjut ya. Pertanyaan pemantiknya, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ini kita bisa dipandu oleh 2 pertanyaan pendukung. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ya, karena diatur dalam Undang-Undang
undang-undang berlalu lintas. Jadi selama ini kita pakai helm karena kita takut ditilang ya. Bukan demi keselamatan. Iya, ini berbicara dasar hukum ya. Ya baik, luar biasa. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan supaya lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Sejatinya kita sedang membangun keyakinan bahwa keselamatan jiwa itu adalah yang utama dibandingkan peraturan harus menggunakan helm. Ya tidak, Bapak Ibu. Kalau kita yakin bahwa helm bisa melindungi kepala kita pada saat terjadi kecelakaan, tanpa ada polisi lalu lintas pun kita tetap akan menggunakan helm, ya. Oke. Sama halnya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan, agar kegiatannya bisa berlangsung efektif. Kalau kita menunggu yang terlambat, yang harusnya 4 jam, molor jadi 5-6 jam. Efeknya domino, ya. Ya baik. Jadi sekali lagi, untuk mendukung timbulnya motivasi intrinsik, kembali kepada nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang akan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Ya, baik, udah. Nah, jadi harapan saya juga teman-teman, sekiranya kita sudah berada dalam persepsi yang sama, pemahaman yang sama, dari peraturan kelas itu kita kembangkan menjadi keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas tumbuh lingkungan yang positif. Setelah lingkungan positif, maka yang terjadi adalah budaya yang tumbuh menjadi budaya positif. Sesuatu yang berbudaya. Ya, misalnya sikap ramah tamah. Saya bukan sedang menjunjung suku saya ya, minta maaf. Tapi yang dikenal sekarang kalau orang jalan-jalan ke Jogja adalah keramah tamahan penduduknya. Orang yang baru ketemu saja pasti dia senyum. Monggo, pinara, silakan. Bagaimana ketika? Ya, jadi karena budaya itu sudah terbentuk sejak lama, ya. Oke, jadi ini yang saya harapkan dari sebuah peraturan menjadi keyakinan menjadi lingkungan yang positif, dan pada akhirnya budaya positif akan menaungi kita sebagai satu payung besar untuk sekolah kita. Baik, udah. Ya, sekarang Bapak Ibu bisa kita lihat. Di sini ada 2 taruhlah baliho ya, yang mana merupakan keyakinan kelas dan mengapa. Silakan Bapak Ibu yang ingin sharing pendapat. Yang di sebelah kiri. Sebelah kiri ini kesepakatan kelas yang isinya datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, dan terakhir tertib. Di sebelah kanan, kami guru dan murid saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Bagaimana Bapak Ibu? Pak Jum sepertinya ini sangat ceria wajahnya. Silakan Pak Jum. Yang mana menurut Pak Jum sebagai keyakinan kelas, dan mengapa Bapak memilih itu sebagai keyakinan kelas? Kalau saya Bu, Iya. bisa pilih. Boleh, silakan bebas. Oh boleh. Yang pertama, datang tepat waktu dan mengucapkan salam itu sudah memang harus kita dalam budaya yang harus selalu ditanamkan kepada siswa. Kemudian yang di sebelahnya, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Karena ada pepatah, karena tak sayang maka tak cinta. Ya. Jadi untuk mencintai mata pelajaran guru tersebut, maka harus ada rasa kasih sayang, saling menyayangi antara murid dan guru. Betul sekali. Mantap. Ya, beri aplaus untuk Pak Ibu.
Ya, ada lagi? Silakan Bapak Ibu. Ibu Kartini mungkin? Bawakan dong, jangan bawakan dong. Ya. Terima kasih Pak Ju. Iya, silakan Ibu Kartini. Yang mana kesepakatan Yang mana mana keyakinan? yang merupakan keyakinan kelas menurut Ibu Kartini? Yang menurut keyakinan kelas kan? Ya, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Terima kasih. Kalau mengenai kesepakatan kelas, kalau bagi saya ya, kami dan murid yang saling menyayangi, karena kalau kita saling menyayangi, kayaknya semuanya tentang semangat belajar, sama tentang kita berbuat, kayaknya ada semua di dalamnya. Lalu menyatakan kepada anak ya juga mau sekolah seperti apa, apapun yang Bapak Ibu sampaikan, kita ambil yang baiknya, kita membuat yang baiknya. Iya, Itu menurut saya. luar biasa. Beri aplaus untuk Ibu Kartini ya. Ya, menarik sekali ya. Jadi dua-duanya adalah sebuah kesepakatan kelas. Tetapi yang mana yang menjadi keyakinan kelas? Nah, atau Pak Rulan punya pendapat yang berbeda? Silakan Pak Rulan. Ya, terima kasih Bu Herni. Ya, kalau menurut saya sesuai dengan tadi yang Ibu sampaikan tadi ada skemanya itu yang baru jadi yang kembali ke tadi yang lingkaran itu. Ya, itu yang peraturan kelas, keyakinan kelas. Ini kan kalau budaya positif dan ya budaya positif itu kan ruang lingkupnya yang besar. Nah, kalau kita berbicara tentang keyakinan kelas berarti ini kan skopnya kecil. Coba kita kembali. Berarti yang sebelah kanan ini adalah budaya positifnya. Misalnya aktif dalam pembelajaran. Nah nanti kalau aktif dalam pembelajaran, maka nanti budayanya yang terbentuk budaya positifnya itu murid, ya guru dan murid saling menyayangi, ya kemudian semangat belajar. Nah, itu semua yang sebelah kanan itu adalah budaya positif yang akan terbangun. Nah, kemudian berdoa sebelum dan sesudah kegiatan itu juga adalah keyakinan kelas, karena dia skopnya kecil. Dengan membiasakan berdoa sebelum dan sesudah kegiatan itu dampaknya nanti apa? Ya, dampaknya nanti yang kayak tadi, guru dan murid saling menyayangi, semangat belajar dan seterusnya. Nah, begitu juga yang biasa itu yang menjaga kebersihan sekolah. Dengan kita menjaga kebersihan sekolah, maka budaya positif akan terbangun dengan semangat. Nah, kemudian datang tepat waktu, mengucapkan salam. Yang kita lakukan semua itu yang sebelah kiri, termasuk tertib di bawah itu akan berdampak menjadi budaya yang positif. Ya, terima kasih. Baik, luar biasa. Aplaus lagi untuk Pak Rulan. Terima kasih Bapak Ibu ya atas antusiasmenya. Silakan Bu Dek, kita lanjut. Ya, jadi baik, benar tadi yang disampaikan oleh Pak Rulan, kemudian Pak Jum, Ibu Kartini. Jadi keyakinan kelas itu dari segi bahasa setingkat di atas peraturan kelas. Ya, peraturan kelas itu kan biasanya ditandai, kata-kata peraturan itu biasanya ditandai dilarang datang terlambat, kemudian dilarang membuang sampah sembarangan, ya. Nah, pada keyakinan kelas, kalimat-kalimat yang diawali dengan kata dilarang tadi ini kecenderungannya adalah kalimat negatif. Di keyakinan kelas kita akan mencoba membuatnya dengan kalimat positif. Misalnya dilarang membuang sampah, berarti keyakinannya adalah menjaga kebersihan. Ya, kemudian dilarang datang terlambat, berarti kita sedang menghormati sebuah kesepakatan bahwa kita datang tepat waktu.
Ya, jadi penandanya adalah kalimat positif dan kalimat negatif tadi. Sekarang kita bisa lihat, kita nanti akan coba bagaimana membuat peraturan kelas yang sudah ada menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, kita kembali lagi kepada nilai-nilai kebajikan universal yang kita sepakati. Tapi karena lingkup kita adalah sekolah, maka kita mengacu pada profil pelajar Pancasila. Nilai-nilainya tidak jauh dari saling menghormati, menghargai, ya. Nah, ini nanti kita bisa lihat untuk pembuatan keyakinan kelas itu kita bisa terbantu dengan tabel T dan tabel Y. Bisa dilihat ya Bapak Ibu perbedaannya tabel T dan tabel Y. Tabel T, untuk tabel T pada nilai kebajikan tentang menghormati, kita akan coba membaginya menjadi tidak tampak dan tampak seperti apa, ya. Kemudian di tabel Y itu nanti akan ada terdengar, terlihat, dan berperilaku, ya. Jadi ada terdengar, terlihat, dan berperilaku. Ya, bisa kita pindah ke slide berikutnya, gitu ya. Nah, seperti ini contohnya. Untuk nilai keyakinan menghormati, maka kalau sudah tercapai keyakinan kelas tentang menghormati itu, Bapak Ibu guru akan sering mendengar di kelas anak-anak itu akan mengucapkan kata-kata yang misalnya, ya, yuk saya bantu menyelesaikan pekerjaanmu, atau misalnya kita bisa selesaikan pekerjaan ini bersama-sama, jangan khawatir ya. Kemudian terima kasih, minta tolong, atau misalnya kalau dia mau pakai barang temannya, dia akan permisi terlebih dahulu. Boleh saya pinjam pensilnya, boleh saya pinjam pulpennya. Berarti keyakinan menghormati sudah terbangun di kelas, ya. Kemudian akan terlihat seperti berempati terhadap persoalan orang lain, kemudian memegang barang milik, kurang jelas ya tulisannya, minta maaf, saya baca dari dekat. Ya, pada saat dia memegang barang milik orang lain itu hanya dilakukan setelah mendapatkan izin dari orang tersebut. Kemudian kita akan melihat murid-murid kita pada saat berbicara dengan Bapak Ibu guru di kelas atau dengan temannya, dia akan menyimak pembicaraan dengan seksama. Dia tidak asik main HP misalnya pada saat berbicara dengan temannya atau pada saat berbicara dengan gurunya. Nah, dan pasti akan nampak bahwa murid tersebut selalu berbuat baik, sering berbagi misalnya, ya. Kemudian perilaku yang paling mudah kita tangkap ini, misalnya anaknya suka senyum ramah, ya. Kemudian memberikan salam, berjabat tangan tanpa diminta, kemudian memberi orang kesempatan untuk bekerja sesuai dengan apa yang pada saat itu harus dilakukan. Postur tubuhnya tenang, itu yang akan terlihat. Nah, untuk tabel T yang tampak seperti atau tidak tampak seperti, kita akan bisa melihat kalau dia meyakini sebuah keyakinan tentang menghormati orang lain, berarti akan tampak bahwa yang bersangkutan selalu datang tepat waktu. Kalau dia sering datang terlambat, berarti dia belum meyakini tentang menghormati. Menyapa teman dan gurunya setiap hari, mengembalikan barang teman yang dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Tidak mengembalikan barang yang dipinjam dan meletakkan sembarangan. Ini biasa kejadian di kelas, ya. Anak-anak kadang memicu keributan. Di mana tip teksku? Siapa tadi yang pinjam? Tahu-tahu sudah hilang tutupnya, sudah tidak tahu di mana rimbanya, ya. Ini hal-hal kecil yang kalau kita biasakan, semoga akan tumbuh menjadi budaya positif. Ya, silakan Bu Dek. Nah, nih ya Bapak Ibu, bisa mungkin membantu saya. Kalau kita berbicara peraturan, seperti yang sudah saya sampaikan, biasanya itu kalimatnya konkret, ya. Jadi sekali lagi, kalau berbicara peraturan atau tata tertib, biasanya menggunakan kalimat-kalimat yang konkret dan bersifat perintah.
Misalnya, selalu kembalikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, kalau kita sudah mengarah kepada sebuah keyakinan, maka kita akan membuat peraturan ini menjadi kalimat-kalimat yang lebih positif. Tapi kita harus lihat dulu keyakinan apa yang akan kita bangun dari peraturan ini. Bisa bantu mungkin Bapak Ibu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelas apa yang sedang kita bangun? Simpanlah buku pada tempatnya. Menghargai, tidak bisa ya? Menghargai ya, menghargai. Karena kalau kita sudah mengambil barang orang, kita harus mengembalikan di tempatnya. Iya, dan seterusnya. Mungkin bisa Bude? Silakan lanjutkan slide-nya. Nah, tanggung jawab ya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, berarti kita sedang membangun keyakinan menghormati orang lain. Ya, hadir tepat waktu juga adalah menghargai orang, menghormati orang lain, juga berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, ini terkait keselamatan ya. Juga menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu terkait kesehatan. Kita yakin bahwa menjaga kesehatan dengan tidak menggunakan narkoba. Bergantian atau menunggu giliran, berarti ini kita menghormati orang lain dan juga keyakinan tentang sabar. Dan menggunakan masker, juga kesehatan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, berarti kita sedang membangun juga keyakinan kelas tentang keselamatan dan keamanan. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah ada pandangan perbedaan peraturan dan keyakinan kelas? Sudah ada ya? Sedikit mungkin ya? Sudah Bapak Ibu, pelan-pelan. Ya. Kita pindah ke topik yang keempat Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Sebelumnya saya ingin bertanya mungkin Bapak Ibu bisa bantu saya? Kebutuhan dasar manusia itu ada berapa? Kebutuhan dasar manusia 3 ya? Ya, dan saya kalau kita belajar dulu sekunder, tersier, primer. Nah, sekarang coba kita lihat kalau pakai teori psikologi itu seperti apa. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang paling utama adalah bertahan hidup. Ya, Bapak Ibu? Ya. Kemudian kesenangan, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, dan yang terakhir kebebasan. Ya, kenapa dari awal tadi kita berbicara disiplin, bla 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 bla, kita sampai pada kebutuhan dasar manusia? Karena sejatinya ternyata motivasi-motivasi yang kita lakukan dalam bertindak atau berperilaku itu didasari atas kebutuhan dasar kita. Anak-anak kita yang mungkin pada saat di kelas itu selalu saja banyak tingkahnya. Pernahkah kita coba menelusuri kebutuhan apa yang sebenarnya dia cari? Kalau dia mencari perhatian seperti itu, apa sebenarnya yang dia butuhkan? Misalnya, satu contoh kasus. Pada saat kita meminta anak-anak membawa bekal sarapan dari rumah, ada satu orang siswa yang tidak membawa sarapan, kemudian dia mengganggu teman-temannya. Dia ambil makanan teman-temannya. Kalau kita pada saat itu berada di kelas, tentu kita akan mendekati, kemudian mencoba mencari tahu ya, ini anak kenapa sih iseng sekali, temannya sedang sarapan, dia sibuk mengganggu ya. Nah, kalau kita masih pada paradigma berpikir stimulus respon, berarti kita akan berpikir bahwa ini anak ini melakukan kesalahan ya, karena dia mengganggu temannya. Tapi setelah kita belajar tentang teori kontrol, kaitannya dengan motivasi dan kebutuhan dasar, kita akan coba menggali
Masalahnya apa? Kenapa anak ini seperti ini? Oh, ternyata dia tidak membawa bekal dari rumah. Setelah ditelusuri lagi, kenapa kamu tidak bawa bekal di rumah? Misalnya, berasnya habis. Wah, pernah tidak Bapak Ibu mendapati kondisi seperti ini? Pernah kan? Pasti sebagai guru, kalau kita berjiwa betul-betul sebagai guru pendidik, yang tumbuh adalah rasa empati. Kemudian kita akan mulai mencari solusinya seperti apa. Oh, kita berbagi, sharing. Dan kalau keyakinan kelas kita sudah sepakati di awal, teman-temannya tanpa diganggu pun akan punya motivasi untuk memberikan bantuan. Mereka menunjukkan empatinya. Ayo kita sharing makanan yuk. Makanan kita bagi ke teman-teman. Jadi nasi satu sendok kalau seluruh kelas bisa jadi lumayan kan? Ya begitulah sebenarnya. Jadi semuanya ternyata didasarkan atas kebutuhan. Kita berperilaku itu didasari atas kebutuhan. Apakah kita ingin penguasaan? Ada anak-anak yang selalu overacting mungkin di kelas. Oh, ternyata anak ini punya jiwa memimpin. Dia ingin berkuasa. Jadi bisa kita arahkan. Oh iya, nanti kamu ikut ya, ikut pemilihan ketua OSIS. Kamu punya bakat. Atau misalnya kamu jadi ketua kelas. Seperti itu. Ya. Tadi masih ada tentang dunia berkualitas terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Jadi pada dasarnya setiap individu punya bayangan yang sifatnya spesial atau khusus tentang impian dunia berkualitas menurut dirinya. Menurut Pak Jum, dunia berkualitasnya mungkin beda dengan Ibu Tika. Dunia berkualitas yang ada di pikiran Ibu Tika pasti berbeda dengan Ibu Mita. Begitu juga Pak Weda dan Pak Dulan. Semua punya impian dunia berkualitas sama seperti murid-murid kita. Nah, itu nanti kita akan melihat kaitannya dengan bagaimana kebutuhan dasar tadi. Tapi sudah ada bayangan ya, bagaimana benang merahnya. Bagaimana anak-anak berperilaku kalau dihubungkan dengan pemenuhan kebutuhan dasar. Ya, silakan. Nah, ini kita sampai di fase yang menarik. Tapi saya lihat Bapak Ibu sudah mulai ngantuk ya. Mungkin karena matahari sudah semakin tinggi. Saya mau kasih geyser dulu. Kalau saya mengucapkan selamat pagi, silakan tepuk tangan 1 kali. Kalau saya mengucapkan selamat siang, tepuk tangan 2 kali. Kalau saya mengucapkan selamat malam, tepuk tangan tapi tidak boleh bertemu. Bisa? Kita simulasi. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Kita maklum, rumahnya jauh. Nah. Jadi kita sudah membayangkan nanti pulang perjalanannya akan sedikit lama berjalan ya. Ya baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita bisa lanjut boleh. Nah, ternyata Bapak Ibu selama ini kita berada di 5 posisi kontrol, khususnya sebagai guru dan sebagai orang tua di rumah ya. Posisi kontrol itu yang mana saja? Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah teman. Yang keempat adalah pemantau. Dan yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Manajer ya. Nah, berada di posisi mana Bapak Ibu guru? Saya sudah pernah share videonya kayaknya ya di grup sekolah. Pernah ya? Iya, pernah. Dan sudah ada pengakuan-pengakuan. Saya sebagai penghukum. Ya, bukan hanya Pak Jung ya. Saya juga Pak, hampir 20 tahun mengajar. Ternyata saya baru berada di fase setelah 15 tahun ke atas, saya baru berada di fase teman dan pemantau. Sebagai manajer kayaknya pelan-pelan lah kita perbaiki ya. Karena saya juga baru tahu
manusia itu, terutama sebagai guru dan orang tua, ada 5, ya. Penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Nah, kalau kita masih berada di posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah, berarti kita masih masuk identitas gagal. Ya, kita cenderung melakukan hal yang negatif. Kita biasanya guru ini ditandai ya, kalau misalnya penghukum itu biasanya ditandai dengan guru yang akan berkata-kata seperti apa Pak Jum? Ya, bagaimana Pak Jum kalau marah sama anak? Silakan juga. Sudah ribut, kalau ditanya tidak pernah menjawab. Ya. Jadi di situ sudah 2 ya, penghukum dan pembuat rasa bersalah. Luar biasa ya. Ya, oke. Jadi ini dia, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, atau kadang menyindir ya. Kemudian pembuat rasa bersalah seharusnya. Jadi kata-katanya pelan tetapi menikam ya. Ya, pelan tapi menusuk ya. Kemudian kalau dia teman, dia akan membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Biasanya seperti ini. Ayolah, lakukan demi Bapak. Ayolah demi Ibu. Ya, begitu ya. Masa kamu tidak mau? Ibu kan pernah bantu. Seperti itu ya. Kemudian kalau pemantau, nah kalau di level pemantau, Bapak Ibu guru sudah berada di fase mengaitkan dengan peraturan yang ada di sekolah terkait dengan kesepakatan apa yang dia lakukan, ya. Kemudian kalau di posisi manajer, ini levelnya sudah di paling atas, jadi tidak lagi menghukum, tidak lagi membuat rasa bersalah, tidak juga bersikap sebagai teman atau sebagai pemantau, tetapi yang mengembalikan ke diri murid langsung. Kamu tahu keyakinan apa yang sedang kamu langgar? Kira-kira bagaimana cara kamu menyelesaikan masalah ini? Ya, jadi membangun anak untuk bagaimana dia memperbaiki kesalahannya, tetapi itu muncul dari dalam diri, bukan karena dia mendapatkan hukuman. Ya, ya, ini seperti ini. Untuk fase atau tingkatan teman dan pemantau, ini sudah bisa dikatakan berada di identitas berhasil atau sukses. Ya, tetapi yang dilakukan anak atau murid kita masih karena adanya motivasi eksternal. Sama dengan juga identitas gagal pada posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah. Itu masih dilakukan karena menghindari hukuman. Jadi kalau anak-anak terlihat patuh, itu semata-mata karena dia menghindari hukuman. Nah, pada posisi manajer ini identitasnya sudah berhasil atau sukses, karena nanti akan muncul rasa menghargai diri sendiri. Saya melakukan kesalahan dan oh ya saya bisa menyelesaikannya seperti ini Pak. Itu dikaitkan dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang sudah kita sepakati sebelumnya. Ya ini ya. Kalau penghukum itu biasanya dampaknya pada murid akan mengulangi kesalahan. Benar apa tidak? Iya, ini fakta ya. Anak yang sama besoknya melakukan kesalahan yang sama, padahal sudah dihukum. Ya tidak? Kemudian pada pembuat rasa bersalah muncul merasa rendah diri. Ini kejadian yang kemarin dialami anak saya di sekolah. Dia pulang, dia curhat. Kebetulan belajar fisika dan gurunya adalah teman selebriti saya. Tapi dia tidak pernah berbicara atau menyampaikan bahwa ibu teman ibu saya. Tidak. Saya juga melarang ya. Saya mau anak saya belajar sesuai dengan alur yang sesungguhnya. Jadi dia merasa dipermalukan karena disuruh naik ke papan tulis untuk mengerjakan tugasnya dan tugas itu salah. Jadi dia merasa merasa rendah diri ya. Dia tidak bisa menyelesaikan tugas yang memang belum diajarkan oleh gurunya, seperti itu. Kemudian untuk bersikap atau berada di posisi teman dan pemantau, ini juga ternyata
dampaknya kepada murid mengakibatkan didik kita atau anak kita itu menjadi lemah, tidak mandiri dan bergantung sama kita. Misalnya kita sudah bersikap berposisi pada teman, biasanya anaknya akan menandai kita, Pak Jum Ji, kalau sama Pak Jum, anu Ji, dia santai gitu ya. Kemudian dia bergantung, akhirnya dia bergantung kepada kita, dia tidak mandiri ya. Kemudian pada pemantau ini biasanya dampaknya murid akan menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Ya, biasanya pemantau itu dia masih mengukur-ukur, dia mendapat sanksi atau hadiah ya. Nah, sedangkan pada posisi manajer, anak akan mengevaluasi dirinya bagaimana supaya dia memperbaiki diri. Ya, seperti itu. Ya, saya. Oke. Kemudian, ya, silakan lanjut, boleh. Nah ini ya. Nih, biasanya nih. Sebenarnya ini saya mau kasih tugas Bapak Ibu guru, tapi waktunya nanti akan semakin panjang. Jadi langsung saja. Pernyataan-pernyataan saya kecewa sekali dengan kamu. Ibu sudah menyiapkan materi pembelajaran sedemikian rupa, kamu malah tidur di kelas. Ya, itu berarti kita membuat anak memiliki rasa bersalah. Kemudian, kamu ini tidak pernah benar mengerjakannya. Berarti kita sedang menjadi pembuku. Ayolah kamu kerjakan demi ibu. Ini kita sedang memposisikan diri sebagai teman ya. Kemudian pemantau. Kamu tidak mau dapat stiker bintang hari ini? Ya biasanya ibu guru memberi apresiasi ya. Kalau anak-anak bertingkah baik dia dapat 1 bintang, 2, 3 dan seterusnya. Berarti kita masih di fase atau di posisi pemantau. Nah, sebagai manajer maka kita akan memberi mereka pertanyaan, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kita kembalikan kepada murid kita, sehingga dia bisa membangun percaya dirinya kembali bahwa saya yang membuat masalah, berarti saya yang harus menyelesaikannya. Ya? Nah, dan yang di bawah tuh, kamu ini selalu yang paling terakhir setor tugas, berarti juga masih termasuk penghukum. Ya, ini untuk diresapi dan dimaknai Bapak Ibu ya. Saya sudah pernah berada di fase itu semua, dan mungkin juga belum menjadi manajer, kita masih belajar ya. Baik, silakan udah. Nah, jadi harapannya dengan budaya positif ini adalah kita semua bergerak di antara posisi pemantau dan manajer. Pelan-pelan, tidak mungkin masuk ke posisi manajer. Semuanya itu levelnya, naik tangganya itu belajarnya butuh waktu ya, proses. Tidak ada yang simsalabim. Dan semuanya tentu dengan kebiasaan-kebiasaan. Oke, jadi seperti ini. Kalau misalnya kita masih bergerak di peraturan, maka berarti kita masih menjadi pemantau. Dan sebagai pemantau biasanya kita berikan adalah konsekuensi, bukan lagi hukuman ya. Tapi konsekuensinya apa nih kalau kamu misalnya tidak menyetor tugas hari ini? Oh ya, seperti itu. Sedangkan kalau kita sudah bergerak di posisi manajer, berarti kita bukan lagi pada peraturan, tetapi levelnya sudah naik pada keyakinan yang kita yakini. Dan bagaimana kita memperbaikinya. Gimana Bapak Ibu? Sudah dipahami 5 posisi kontrol? Pelan-pelan ya. Oke, silakan sudah. Ya, kita berada di topik terakhir pada kesempatan kali ini, yaitu segitiga restitusi. Sudah pernah mendengar Bapak Ibu? Ya, oke. Nanti pelan-pelan kita coba, nanti saya sharekan videonya ya. Bagaimana kita menyelesaikan suatu masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Silakan, sudah. Ya, segitiga restitusi itu ditandai dengan 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi kebutuhan. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Ya. Apa yang kita lakukan pada saat menstabilkan identitas? Biasanya kita memberikan pernyataan seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Manusiawi,
ya, melakukan kesalahan. Atau misalnya kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan seperti ini. Itu berarti kita sudah menstabilkan identitas murid kita. Kemudian pada saat memvalidasi kebutuhan, kita akan membuat pernyataan. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan ini. Misalnya anak itu tidur di kelas pada saat kita mengajar, jadi kita tanya, kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan ini di kelas, ya? Kemudian ada tidak cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalnya kalau kasisnya tadi tidur di kelas, kita akan bertanya ke anak, kamu tentu punya alasan kenapa kamu tidur di kelas. Anak akan menjawab, iya bu, iya pak, minta maaf, saya semalam nonton sepak bola misalnya, siaran langsung. Akhirnya saya mengantuk karena sampai jam 3 pagi tidak tidur, ya kan? Biasanya. Kemudian pada saat menanyakan keyakinan, maka kita akan menanyakan nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kamu tahu tidak keyakinan yang sudah kita sepakati? Kita harus menghormati, saling menghormati. Kalau pada saat Bapak Ibu mengajar di kelas, kemudian ada yang tidur, berarti kamu melanggar keyakinan apa? Melanggar tentang menghormati Bapak Ibu guru. Nah, ya, kalau begitu, kira-kira bagaimana solusinya? Apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki ini? Ya kan? Bagaimana Bapak Ibu? Membayangkannya saja, di pikiran kita yang sudah terbayang adalah menang. Bapak Ibu guru menang, murid kita juga menang. Pulang dari ruang kita tidak ada sakit hati, tidak ada membawa dendam. Bapak Ibu juga akan legowo karena sudah menyelesaikan masalahnya hari itu, ya. Tidak ada dendam lagi ke anak-anak. Bagaimana Bapak Ibu? Bisa dipahami? Bisa dipahami. Ya, butuh waktu. Saya percaya bahwa ini tidak semudah kembali ke lapak tangan. Apalagi ini hal yang baru Bapak Ibu dengar dan baru Bapak Ibu dapatkan. Mungkin selama ini sudah kita lakukan, ya. Bapak Ibu ingat tidak? Di fase menstabilkan identitas ini pasti Bapak Ibu sudah sering lakukan. Pada saat kita menghadapi anak-anak kita yang bermasalah, biasanya yang dipertanyakan adalah seperti ini, ya. Jadi saya yakin pelan tapi pasti kita akan bersama-sama bisa membangun budaya positif ini menjadi budaya kita bersama. Bagaimana Pak Hasan? Bisa ditangkap materi kita hari ini, ya? Iya, pelan-pelan. Nanti saya akan sharekan ke Bapak Ibu contoh bagaimana penanganan masalah yang biasanya hadir di sekolah dengan segitiga restitusi, ya. Jadi sekali lagi restitusi itu sebenarnya menggantikan posisi ketidaknyamanan seseorang itu dengan sesuatu yang bisa membuat dia menjadi lebih nyaman, ya. Jadi kalau anak-anak misalnya melakukan kesalahan, misalnya menghilangkan barang temannya, berarti yang harus dilakukan dari metode restitusi ini pada akhirnya dia harus mengembalikan barang yang dihilangkan tersebut. Tapi ya begitulah, semuanya itu kan kadang di fakta di lapangan kita tidak akan, atau mungkin kita akan mendapatkan permasalahan yang jauh lebih kompleks, melibatkan banyak hal. Tapi kalau kita terbiasa menyelesaikan masalah-masalah kecil dengan metode yang sudah kita pahami bersama, kita berharap masalah yang lebih besar juga bisa kita selesaikan dengan metode menang. Tidak ada yang kalah, semuanya pulang dengan legowo, tidak membawa dendam, kesumat sampai dimanapun dan kapanpun, ya. Baik, Bapak Ibu guru hebat, saya kira cukup sampai di sini atau masih ada? Oh ya, sorry, masih ada ternyata. Nah ini ya, ini contoh-contohnya Bapak Ibu, bagaimana pernyataan-pernyataan yang bisa kita berikan kalau kita berada pada fase menstabilkan identitas. Ya, ini ya, seperti ini. Ini kita lakukan untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi bukan kita semakin menjatuhkan anak itu, tetapi kita membangun bahwa dirinya itu masih punya hal positif. Ya, kemudian boleh
validasi kebutuhan. Yang kita lakukan di sini adalah membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar apa yang ingin dia penuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, kesenangan, atau bertahan hidup. Misalnya ya, amit-amit mudah-mudahan tidak terjadi di sini. Ada anak mungkin yang kedapatan mencuri misalnya, mencuri uang. Setelah kita lakukan metode restitusi, oh ternyata ada kebutuhannya, dia kebutuhan bertahan hidup misalnya. Di rumah tidak ada apa-apa lagi yang bisa dia makan misalnya. Ya, walaupun ini efeknya nanti akan mungkin berkembang di lain hal, tetapi kita bisa belajar menyelesaikan hal-hal seperti ini dengan metode restitusi. Kemudian yang terakhir juga pada menanyakan keyakinan. Nah, ini dari fase ini kita akan melihat anak itu melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Ya, seperti ini kalimatnya. Apa nilai kita percaya di kelas sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas ideal itu seperti apa sih menurut kamu? Kamu ingin menjadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Dan seterusnya. Ya, baik ya. Ya, ini ada intervensi 30 detik. Ini bisa membantu murid untuk kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non-konfrontatif. Pertanyaan-pertanyaan ini diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang guru dalam posisi pemantau atau manajer. Ya. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini? Apakah wajar membuat kesalahan? Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai atau oke? Kapan kamu siap untuk mulai? Peraturannya apa? Bla 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 dan seterusnya. Jadi, bagaimana Bapak Ibu, sudah ada bayangan? Bagaimana seandainya ini bisa kita wujudkan di sekolah kita? Kira-kira suasana apa yang kita dapatkan di sekolah? Ya, menyenangkan, damai, ya, nyaman ya, perasaan yang nyaman, yang pasti perasaan nyaman. Bapak Ibu berpulang tidak membawa perasaan yang was-was, cemas, ya, bagaimana Pak Ju? Ya, jadi kalau kita berbicara teori semuanya memang nampak ideal ya, Bapak Ibu. Tetapi sekali lagi ini adalah menjadi panduan bagi kita untuk menumbuhkan atau mewujudkan budaya positif di SMA Negeri 14 Konawe Selatan. Saya kira mungkin ini adalah akhir diskusi saya. Saya akan memberikan ini refleksi di Padlet. Nanti saya share di grup Bapak Ibu guru ya. Ya, baik Bapak Ibu guru, saya akan berikan dulu. Saya sudah share di grup ya Bapak Ibu, diseminasi budaya positif. Link Padletnya silakan, apakah bisa diakses? Bisa dibuka Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu mengisi pertanyaan yang saya berikan di link tersebut. Mungkin 5 menit cukup ya? Udah. Saya minta izin untuk duduk dan minum dulu.
cek di atas bisa diisi nama Bapak Ibu ya, supaya saya bisa melihat siapa-siapa yang sudah mengisi di dalam. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Sudah? Ya. Salah. Nah, Bapak Ibu guru hebat, untuk lebih jelasnya, kita akan melihat langsung contoh kasus dan bagaimana menyelesaikannya menggunakan tahapan segitiga restitusi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan dua contoh kasus. Kasus pertama, Harry tidak mengerjakan tugas dan malah tidur di kelas. Ya, benar. Tapi kemarin Harry masuk kan? Iya Bu, masuk. Tapi saya tidak mengerjakan tugas Bu. Ya, dan katanya Harry tidur di kelas ya? Iya Bu. Harry ya, Ibu juga manusia biasa, pasti penasaran. Tetapi tahu tidak ya, setiap tindakan yang kita lakukan itu pasti ada alasan. Sekarang Ibu mau tanya, apa alasannya Harry kenapa tidak mengerjakan tugas dan tidur di kelas? Harry masih ingat tidak keyakinan kelas yang pernah kita sepakati? Apa kabar Harry? Alhamdulillah baik Bu. Sehat ya? Tadi saya sedang ulangan fisika. Ibu perhatikan Sasa menyontek buku catatan. Benar ya? Benar Bu, saya mencontek. Manusiawi, Ibu juga penasaran. Dan Ibu tidak melarang Sasa untuk nonton drakor. Ya sih Bu. Jadi dalam hal ini kira-kira Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Ada beberapa bangku yang kosong ya, mungkin sakit ya? Nah, oke, Ibu memaklumi ya. Oke. Baik anak-anakku, pada kesempatan siang hari ini Ibu mengucapkan terima kasih karena kalian masih setia berada di dalam kelas dan pada kesempatan dengan kelas. Ya, jadi kita akan bersama-sama menyusun keyakinan kelas yang kita yakini bersama sebagai sebuah kesepakatan untuk di kelas kita. Namun sebelumnya Ibu mau kasih penjelasan dulu. Sebenarnya keyakinan kelas itu seperti apa? Kalian masih ingat tata tertib? Tata tertib atau peraturan? Pernah dengar? Pernah ya? Masih ingat coba? Salah satu mungkin tata tertib
Bapak. Kalian kalau perhatikan biasanya kalimat tata tertib atau peraturan itu kalimatnya singkat, padat, dan jelas. Dan biasanya diawali dengan kalimat larangan. Misalnya, dilarang keyakinan kelas yang kalian sepakati bersama, ya. Jadi kalian nanti boleh memilih keyakinan apa saja yang muncul di benak kalian terkait dengan kegiatan di dalam kelas. Tetapi ingat anak-anakku, untuk menyusun keyakinan kelas, kita sebaiknya menggunakan kalimat yang positif. Tanda dikategorikan sebagai kalimat negatif. Bagaimana kalau dirubah menjadi kalimat yang lebih positif? Ada yang bisa kasih syarat? Iya. Ya. Buanglah sampah pada tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Oke, bagus. Ada lagi yang lain? Ya, silakan. Ada tahu menjaga kebersihan itu sesuatu yang wajib hukumnya. Apalagi kalau kita muslim, ya. Kebersihan sebagian daripada iman. Jadi kalau kamu mengaku beriman tapi masih buang sampah sembarangan, oh no, ya. Bisa dipahami? Bisa anak-anakku? Oke, itu tadi satu contoh tentang kebersihan, ketertiban bersama di dalam kelas. Tidak hanya terkait dengan sesama teman, ya, tetapi juga terkait dengan bapak dan ibu guru yang akan masuk di kelas untuk mengajar. Bisa? Bisa, ya? Oke, kalau bisa, sambil kalian memikirkan, ibu akan bagikan sticky note-nya untuk kalian isi nanti. Ya, oke, terima kasih. Saya bagikan yang bagian ada lemnya itu di belakang. Jadi nanti kalian menulis yang di bagian depan. Karena yang ada lem akan ditempelkan di papan tulis. Oke? Ibu kasih dua-dua lembar. Kalau ada yang salah tulis, ya. Oke, silakan anak-anakku. Ya, silakan anak-anak. Ya, tinggal kalian mengembangkannya menjadi sebuah keyakinan kelas. Disiplin waktu, saling menghargai, mengirimkan tugas sesuai waktu yang diberikan, tidak membeda-bedakan teman, berdoa sebelum luar biasa. Kalian menjadi sebuah keyakinan kelas. Silakan. Masih butuh tambahan waktu? Ya, kita kasih masuk spoiler, ya. Untuk alternatif, siapa tahu kalian membutuhkan kerja satu. Ya, silakan anak yang mau menempelkan post-itnya sekarang ke depan, mari silakan. Silakan, ya. Ya, silakan. Terima kasih. Ya, oke, yang rapi, ya. Bagian. Oke, terima kasih. Sikap kepedulian atau empati. Ya, kalau ada teman yang kesusahan, kita dengan memberi respon membantu apapun yang bisa kita lakukan, ya. Ya, tidak apa-apa, ya. Oke, kemudian selanjutnya, tidak ribut di saat ada guru di dalam kelas, tidak menghargai sesama teman. Oke, luar biasa. Mengheningkan HP di saat pembelajaran di kelas dilakukan, ya. Datang tepat waktu dan berpakaian dengan rapi. Datang tepat waktu. Kemudian selalu datang tepat waktu, membantu teman ketika lagi kesusahan. Berpakaian rapi, patuh dan taat kepada guru, datang sekolah tepat waktu,
berpakaian yang rapi, menjaga kerapian dan kebersihan, berperilaku dengan baik, saling menghargai satu sama lain. Siswa harus hadir di kelas tepat waktu, berperilaku dengan baik dan saling menghargai, oke. Kemudian menjaga kebersihan dalam kelas, mengumpulkan tugas tepat waktu, oke. Di sini sudah ada perwakilan kebersihan. Di sini tidak memilih-milih teman, oke, sudah ada perwakilan. Datang tepat waktu juga sudah, berpakaian rapi sudah. Mengheningkan HP saat disiplin waktu, yaitu hadir tepat waktu, atau bahkan sebelum pembelajaran dimulai, kalian sudah hadir di sekolah. Ya. Kemudian menghormati dan menghargai guru ataupun teman. Ini jabarannya luas ya, nanti aplikasinya. Kalau kalian sudah menghormati dan menghargai teman, berarti tidak ada lagi pembulian. Kemudian kalian akan memperhatikan apapun yang disampaikan oleh bapak dan ibu guru. Kemudian di sini tidak membeda-bedakan teman, saling membantu, yakini kepedulian atau rasa empati akan menjadi budaya positif yang ada di sekolah. Ibu membayangkan kalau setiap kelas menjaga nilai keyakinan yang sudah disepakati, saya yakin sekolah kalian akan menjadi sekolah yang unggul karena budaya positifnya terjaga dengan baik. Dan itu bukan sekedar mematuhi tata tertib, tetapi sesuatu yang betul-betul kalian yakini muncul dari dalam diri kalian. Ya, sesuatu yang budaya positif yang tumbuh karena adanya motivasi intrinsik, motivasi yang tumbuh dari dalam diri, bukan karena paksaan, bukan karena takut hukuman, ya, bukan karena takut akan sebuah konsekuensi yang harus dijalani kalau kalian melanggar sebuah keyakinan yang disepakati bersama. Silakan, mungkin mulai dari bangku paling depan, teratur secara tertib, ya. Iya, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Jambo Birawan. Saya dari kelas 10 2. Perasaan saya mengikuti kegiatan hari ini sangat senang bisa menjadi bagian dari pembentukan keyakinan kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elis dari kelas 10 2. Saya sangat antusias mengikuti penyusunan keyakinan kelas bersama dan berharap budaya positif dapat terbentuk di kelas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan Saputra, kelas 10 2. Saya sangat bersemangat untuk meyakini keyakinan kelas yang dibentuk bersama. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Airin Maharani dari kelas 10 2. Saya merasa senang setelah mengikuti kegiatan melakukan atau menuliskan keyakinan kelas dan berharap agar nanti ke depannya kami dapat melakukan keyakinan kelas tersebut dengan lebih baik dan juga menjadi pribadi yang lebih disiplin dan juga mentaati peraturan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.